Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'azabi lasyadid. Faqala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin, mari sama-sama kita haturkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita dapat berkumpul bermuajahah di tempat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mana tadi telah kita laksanakan salat zuhur berjamaah. Dan selawat bertangkaikan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, juga semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Kemudian hari ini Rasulullah SAW dia telah mendengar beliau mengucap izzud dunya bil mal wa izzul akhirah bisolihil a'mal. Assalamualaikum. Jika ingin mendapatkan kemuliaan dunia, izzud dunya akan didapat dengan harta. Orang-orang yang hartanya melimpah, orang-orang yang hartanya banyak, namanya harum di dunia. Apa aja bisa dibeli. Yang dekat bisa jadi saudara kalau lagi kaya, kalau lagi punya harta. Akan tetapi kemuliaan akhirat bukan dengan harta. Jika kita ingin mencari kemuliaan akhirat bukan dengan harta, bukan dengan pangkat, bukan dengan jabatan, bukan dengan yang enggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu bukan dengan duniawi, akan tetapi izzul akhirah, kemuliaan di negeri akhirat adalah bisolihi a'mal, dengan amal yang baik, amal yang soleh. Semakin banyak orang melaksanakan amal ibadah soleh tersebut, amal ibadah yang dilakukan semakin banyak, semakin mulia kedudukan ia di negeri akhirat nanti. Oleh karena itu Nabi SAW dulu diriwayatkan pernah beliau ditawarkan oleh malaikat Mikail. Apa ditawarkan? Gunung yang ada di belakang beliau diubah menjadi emas. Gunung seluruhnya diubah menjadi emas. Tapi Nabi SAW menolak. Ketika ditawarkan gunung menjadi emas, beliau tidak mau, tidak menginginkan semua itu. Karena apa? Karena kemuliaan di sisi Allah bukanlah karena harta, akan tetapi kemuliaan di sisi Allah dengan izzutul akhirah bisolihil a'mal, dengan apa? Dengan amal yang baik, dengan amal soleh. Dan harus kita ketahui bahwasanya amal soleh atau ibadah yang kita lakukan harus didasarkan dengan ilmu, harus dengan ilmu. Karena apa?
karena ketahuilah bahwasanya dikatakan siapa orang yang mencari ilmu pengetahuan agama, dikatakan man kana fil qalbi man kana fi talibil ilmi kanatil jannati talabih. Dikatakan bahwasanya barang siapa orang yang mencari ilmu agama, sebenarnya orang itu sedang dicari surga. Apa dikatakan? Si orang kecengin lagi. Man kana fi talabil ilmi kanatil jannati talabih. Dikatakan bahwasanya orang yang mencari ilmu, sesungguhnya orang itu sedang dicari oleh surga. Masya Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang dicari di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man kana fi talabil ma'siyah kanatin nari talabih. Dan siapa orang yang hidupnya untuk memuaskan hawa nafsunya sehingga ia melakukan kemaksiatan, maka orang tersebut sebenarnya telah dikejar oleh neraka. Nauzubillahi min zalik. Maka jika kita ingin melakukan suatu ibadah, suatu perlakuan yang baik, amal soleh dan sebagainya, harus dengan ilmu. Apapun itu amal soleh yang kita lakukan, harus disertai dengan ilmu. Karena la yasihu ta'atillah, karena tidak sah ketaatan kepada Allah dengan kebodohan, dengan kejahilan. Enggak sah tuh. Nanti ninggangnya kalau kita melakukan ibadah tapi kita enggak tahu ilmunya, yang ada cuma sia-sia. Kayak puasa misalkan kemarin, banyak orang berpuasa, tapi dari sekian banyak orang yang berpuasa, diriwayatkan dari sebuah hadis, ada segelintir orang yang hanya mereka itu capek-capek nahan haus doang sama lapar, tapi enggak mendapatkan apa yang dijanjikan oleh puasa tersebut, fadilahnya, keutamaannya dan sebagainya. Karena apa? Karena ketidaktahuan ilmunya. Dan jangan sampai kesedihan kita hanya karena urusan dunia, karena kesedihan urusan dunia itu menyebabkan gelapnya hati. Yang dipikirin dunia mulu, kerjaan dunia, tempat belajar dunia, di musalah dunia, majelis dunia, dunia mulu. Karena apa? Karena sesuatu yang kita pikirkan, yang kita inginkan hanya dunia terus, maka itulah penyebab dari gelapnya hati. Tapi silahkan kita pikirkan dunia, tapi jangan sampai kita memikirkan dunia itu mengalahkan kita memikirkan akhirat kita. Itu walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwasanya kehidupan akhirat itu jauh lebih baik. Dan sebagaimana dikatakan hammud dunya zulmatun fi qalbi, bahwasanya keinginan dunia membuat kita cemas, membuat kita khawatir, membuat kita takut. Nah, itulah yang menyebabkan gelapnya hati. Sedangkan hammul akhirah, kesedihan urusan akhirat, akan mendatangkan
nurun fi qalbi. Kesedihan di antara urusan akhirat kita akan menimbulkan nurul qalbi, cahaya di dalam hati. Dan pada kesimpulannya adalah innana khurra iza dakhalal qalbi insyaraha lahu sadri wal fasyah. Nah, di antara tanda-tandanya seseorang itu menerima cahaya di dalam hatinya, apa kata Allah, apa kata Rasulullah SAW? Dikatakan inna nura iza dakhalal qalbi insyaraha lahu sadr wal fasyah. Sesungguhnya cahaya jika menembus hati dan sanubari seseorang, maka dadanya akan menjadi lapang, sadr wal fasyah, dan dadanya akan menjadi tenang, di hatinya tenang. Kalau cahaya udah masuk di dalam hati mereka dengan apa? Dengan tadi kesedihan, di antaranya dengan kesedihan urusan akhirat, maka itu melembutkan hati, membuat hati kita bercahaya. Dan salah satu tandanya orang hatinya bercahaya adalah dadanya akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari urusan dunia hingga urusan akhirat, jika diuji dengan kenikmatan ia banyak bersyukur, dan jika diuji dengan ujian atau dengan kesusahan, maka ia hadapi dengan kesabaran, wal fasyah, dengan ketenangan.